di Tawangmangu, kebunnya kita tanamin bawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Kabar Nusantara. Informasi seputar berita di Nusantara. Di sini saya akan membagikan video mengenai viral Prabowo Subianto dan Titik Soeharto saling lirik, pantas saja disebut ibu negara. Wahai saudaraku sekeyakinan, mari subscribe channel saya. Jika Anda subscribe, maka otomatis Anda membantu saya. Dengan membantu orang lain, Anda bisa masuk surga. Loncengnya jangan lupa untuk mendapatkan informasi dan video menarik terbaru dari kami. Kami minta maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang sopan, karena kami sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa. Selamat menyaksikan. Viral Prabowo Subianto dan Titik Soeharto saling lirik, pantas saja disebut ibu negara. RADARSOLO.com, hubungan personal antara Prabowo Subianto dan Titik Soeharto jadi sorotan hangat usai pelantikan Presiden RI pada Minggu, tanggal 20 Oktober tahun 2024 kemarin. Kehadiran Titik Soeharto dalam momen pelantikan Prabowo Subianto selaku Presiden RI ke-8 membuat kabar soal keduanya jadi incaran hangat masyarakat. Usai dilantik sebagai Presiden RI ke-8, Prabowo Subianto juga membuat nama Titik Soeharto dilabeli dengan sebutan ibu negara oleh para warganet. Tagar ibu negara bahkan terpantau viral di X setelah pelantikan Presiden RI berhasil dilakukan. Diketahui, Prabowo Subianto dan Titik Soeharto memang pernah menikah pada tahun 1983 lalu. Dari pernikahannya tersebut, Prabowo dan Titik dikaruniai seorang anak yang kemudian dikenal sebagai Didit Hedi Prasetyo atau Didit Prabowo. Namun pernikahan tersebut dikabarkan kandas dengan perpisahan Prabowo dan Titik Soeharto pada tahun 1998. Meski demikian, tak ada bukti nyata terkait perpisahan keduanya secara negara. Sehingga, banyak yang menduga bila sebenarnya Prabowo dan Titik masih secara resmi sebagai suami istri. Apalagi, dalam berbagai kesempatan, seringkali Prabowo Subianto dan Titik Soeharto terlihat cukup mesra hingga membuat gemas banyak pihak. Seperti saat pelantikan Presiden pada Minggu kemarin, Prabowo dan Titik tertangkap kamera sedang saling lirik. Padahal keduanya diketahui sedang berada di sudut ruangan yang berseberangan. Prabowo sedang berhadapan dengan seorang tamu, sama halnya Titik Soeharto yang sedang berbincang dengan seseorang lainnya di ujung ruangan. Walaupun begitu, keduanya terlihat saling menengok dan melirik satu sama lain di waktu yang bersama. Momen Prabowo yang saling lirik dengan Titik itu pun berhasil membuat gemas para warganet. Cinta sejati ada di Pak Prabowo dan Bu Titik, dupa bu banyak loh orang yang ingin cintanya seperti bapak dan ibu, balik ya, tulis akun TikTok @king.dance. Tugas kita sekarang adalah menyatukan kembali Pak Prabowo dan Ibu Titik Soeharto, sambung @user 1984564130461. Dahlah logo Gerindra diganti Lovebird aja, tambah @selai.strawberry, else. Penampilan Titik Soeharto bak ibu negara dampingi Prabowo Subianto, pindahan ke Istana Negara. Titik Soeharto menemani Prabowo Subianto ke Istana Negara seusai pelantikan Presiden Wakil Presiden pada Minggu, 20/10. Terlihat Titik bersama Didit Hedi Prasetyo berbincang akrab dengan Iriana Jokowi. Sementara Jokowi berbincang empat mata dengan Prabowo Subianto. Muncul desakan Prabowo umumkan Titik Soeharto ibu negara. Sejumlah aktivis 98 mendesak Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mengumumkan Titik Soeharto sebagai ibu negara. Desakan tersebut muncul dalam diskusi publik bertajuk, Indonesia, Darurat Ibu Negara, yang berlangsung di ICMI Center Jakarta Selatan, Senin, tanggal 14 Oktober tahun 2024. Diskusi dihadiri sejumlah aktivis seperti Lili Erawati, Indra J. Piliang, Ridwan Muhtar, Arya Iskandar, hingga akademisi Dr. Herawati Tarigan. Hubungan Prabowo dan Titik baik-baik saja dan tetap harmonis, kata Lili. Menurutnya, peran aktif ibu negara akan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam membangun bangsa yang lebih sejahtera dan harmonis. Peran ibu negara tidak hanya terbatas sebagai pendamping kepala negara, melainkan juga sebagai figur yang mampu menyuarakan aspirasi masyarakat, khususnya bagi isu-isu sosial seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, serta kesejahteraan keluarga. Herawati lantas mengurai secara fikih, suami selama 3 bulan berturut-turut tidak memberikan nafkah, maka akan jatuh talak 1. Namun hal itu tidak terjadi antara Prabowo dan Titik.
Sampai sekarang belum ada pernyataan resmi bahwa mereka bercerai, tegasnya. Hal senada juga disampaikan Indra J. Piliang. Mengingat pelantikan presiden dan wakil presiden tahun 2024 sampai tahun 2029 akan segera dilakukan, ia meminta agar Prabowo segera mengumumkan sosok ibu negara. Prabowo kiranya menyatakan dengan resmi di publik bahwa Titik Soeharto merupakan istri sahnya. Secara otomatis jika itu dilakukan, maka resmi Titik Soeharto sebagai ibu negara yang akan datang, demikian kata Indra J. Piliang. Titik Soeharto bicara jadi ibu negara Prabowo, BPN, itu urusan pribadi. Siti Hediati Haryadi alias Titik Soeharto menyinggung posisinya sebagai ibu negara jika Capres Prabowo Subianto menang di Pilpres 2019. Badan Pemenangan Nasional, BPN, Prabowo Sandi menyebut hal itu sebagai urusan pribadi Titik dengan Prabowo. Soal posisi beliau dan apa yang akan terjadi di antara mereka berdua adalah urusan pribadi mereka sendiri, ujar juru bicara BPN Prabowo Sandi, Rahayu Saraswati Joyohadikusumo, kepada wartawan, Selasa, tanggal 2 April tahun 2019. Hal tersebut sebelumnya disampaikan Titik saat kampanye terbuka untuk Prabowo Sandi di Purworejo, Jawa Tengah. BPN Prabowo Sandi mengatakan yang dimaksud Titik saat itu lebih menekankan fokus pada pemenangan pasangan calon nomor urut 02 ini. Itu jelas beliau kan hanya menjawab pertanyaan banyak orang dengan menyampaikan bahwa kita harus fokus pada pemenangan Prabowo Sandi dulu, kata Sarah Jojo, sapaan akrabnya. Saat kampanye terbuka Prabowo Sandi, Titik memang tidak secara gamblang berbicara soal posisi sebagai ibu negara jika Prabowo menang. Yang jelas, Titik kala itu merasakan aura kemenangan Prabowo. Kita ke TPS jihad pakai paku-paku untuk mencoblos, tidak perlu jihad pakai bom. Awasi juga TPS. Jika Prabowo menang, Ibu Titik jadi ibu negara itu urusan belakangan, ujar Titik. Titik juga mengajak warga bersama-sama mengawasi TPS saat pemungutan dan penghitungan suara demi memastikan kemenangan Prabowo Sandi. Isu Titik Soeharto dampingi Prabowo usai dilantik viral, jadi ibu negara. Isu soal ibu negara pasca Prabowo Subianto resmi dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia kembali jadi perbincangan hangat di tengah publik. Bahkan hal tersebut ramai diperbincangkan di media sosial X yang sebelumnya disebut Twitter. Setelah Prabowo Subianto dilantik jadi Presiden ke-8 Republik Indonesia, sorotan publik langsung mengarah pada sosok Titik Soeharto. Titik Soeharto terlihat hadir saat Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik usai mengucapkan sumpah jabatan dalam sidang paripurna Presiden Wakil Presiden periode tahun 2025 sampai tahun 2029 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu, 20/20. Kala itu, matanya Titik Soeharto tampak berkaca-kaca setelah Prabowo menandatangani berita acara pelantikan. Titik yang juga terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI periode tahun 2024 sampai tahun 2029, hadir dengan mengenakan kebaya adat Jawa berwarna biru muda. Sebelumnya, Titik Soeharto juga dikabarkan menyambangi kediaman Prabowo jelang pelantikan presiden tersebut. Kini setelah Prabowo Subianto dilantik, lantas publik bertanya siapa yang akan jadi ibu negara. Sontak pertanyaan itu membuat sosok Titik Soeharto otomatis jadi sorotan. Banyak orang menduga mantan istri Prabowo Subianto, Titik Soeharto lah yang nantinya menjadi ibu negara. Namun, spekulasi lain menyebut istri Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Sely Ananda yang akan jadi ibu negara. Di sisi lain, ada juga spekulasi apakah Indonesia tidak akan memiliki ibu negara yang akan mendampingi presiden terpilih selama 5 tahun ke depan. Seberapa penting peran seorang ibu negara atau istri presiden? Menurut sejarawan Boni Triana, penting atau tidaknya sosok ibu negara tidak lepas dari kondisi negara Indonesia. Ia mengatakan negara demokrasi yang sudah settle, peran ibu negara tidak lebih dari istri presiden. Dia bukan permaisuri dalam arti monarki yang feodalistik, dia juga bukan orang yang secara formal punya peran khusus, kecuali mendampingi presiden, katanya dikutip dari wawancara dengan ABC Radio Australia. Tapi kalau misalkan di negara yang semakin demokratis, semakin terbuka sistemnya, semakin akuntabel sistem politiknya, sebenarnya ibu negara itu ada batasan perannya juga, katanya. Namun di Indonesia, yang menurutnya merupakan negara demokrasi yang prosedural, dengan struktur masyarakat semi-feodal, dan pola pikir yang mayoritas tradisional, keberadaan ibu negara akan sangat berpengaruh.
Terkait pertanyaan tentang sosok ibu negara sebenarnya sudah sempat ramai ketika Prabowo dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2024. Bahkan kala itu, rumor soal Prabowo dan Titik Soeharto kembali muncul menjadi perbincangan hangat. Sebenarnya, Titik Soeharto bukan tak pernah ditanya soal kesiapan jadi ibu negara hingga rencana rujuk dengan Prabowo Subianto. Pertanyaan itu sempat diajukan wartawan ketika Titik Soeharto turut hadir dalam penetapan mantan suaminya itu sebagai presiden terpilih hasil Pilpres 2024 di kantor KPU RI, Rabu, tanggal 24 April tahun 2024 lalu. Didampingi Didiet Hedi Prasetyo, putra sematawayang mereka berdua hasil pernikahannya dengan Prabowo, Titik tersipu saat ditanya apakah siap menjadi ibu negara. Saat ditanya seperti itu, Titik tampak tersenyum dan langsung memalingkan wajahnya untuk masuk ke dalam mobil. Sementara itu, hubungan Titik dan Prabowo belakangan kian disorot lantaran keduanya sering tampil akrab dan hangat bersama Didiet. Titik beberapa kali memamerkan momen itu. Pada tanggal 14 April lalu, misalnya, dia mengunggah ke Instagram foto khusus saat disuguhi kue ulang tahun oleh Prabowo yang hadir pada acara syukurannya. Ia juga mengunggah foto kehangatannya dengan Prabowo pada tanggal 20 Maret ketika KPU mengumumkan Prabowo sebagai capres dengan perolehan suara terbanyak pada Pilpres 2024. Selebihnya, masih banyak foto bertebaran yang diunggah Titik yang menampilkan kehangatan antara dirinya, Prabowo, dengan Didiet. Pada kesempatan lainnya, Titik Soeharto juga pernah ditanyai kemungkinannya untuk rujuk dengan Prabowo Subianto. Pada sebuah video yang beredar, terlihat Titik masih muda diwawancarai wartawan terkait hubungannya dengan Prabowo. Memang pernah pisah, tanya aja sama penghulunya, ujar Titik kala itu. Pada sebuah wawancara dengan Aiman, Titik memberi jawaban mengejutkan soal hubungannya dengan Prabowo Subianto. Hal ini dapat dilihat pada video yang beredar dan diunggah oleh akun TikTok @hansip_senior. Rabu tanggal 19 Desember tahun 2023. Dalam video yang diunggah tersebut, terlihat Titik Soeharto memberikan pengakuan mengejutkan tentang isu yang menyebut bahwa dirinya tidak pernah bercerai dengan Prabowo sampai saat ini. Titik Soeharto dampingi Prabowo Subianto jadi ibu negara, jadi sorotan. Titik Soeharto dampingi Prabowo Subianto dilantik jadi presiden, senyum semringah, ibu negara, jadi sorotan. Menjelang pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih tahun 2024 sampai tahun 2029, Titik Soeharto terlihat hadir di rumah presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober tahun 2024. Dalam momen itu, Titik Soeharto tampak cantik dengan mengenakan kebaya berwarna biru dengan rambut yang disanggul rapi. Titik juga tampak meninggalkan kediaman Prabowo bersama anggota keluarga inti Prabowo pada pukul 8.16 waktu Indonesia Barat. Sebelum masuk ke dalam mobil, Titik sempat melambaikan tangan dan menyapa awak media yang hadir dengan senyum yang sumringah. Selain Titik Soeharto, tampak pula Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono beserta istri, Ketua Fraksi Gerindra di DPR RI Budi Satrio Djiwandono beserta istri, serta Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasyim Joyo Hadikusumo. Sementara itu, Prabowo akan didampingi oleh putranya, Didiet Hedi Prasetyo Prabowo, dalam perjalanan menuju DPR MPR RI sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Pelantikan Prabowo dan Gibran. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan secara resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode tahun 2024 sampai tahun 2029 pada Minggu, tanggal 20 Oktober tahun 2024. Prosesi pelantikan akan berlangsung di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Dalam pelantikan ini, Prabowo akan menjadi Presiden ke-8 RI, sementara Gibran akan menjabat sebagai Wakil Presiden ke-14 RI. Pasangan Prabowo-Gibran resmi ditetapkan sebagai pemenang pemilihan Presiden 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 24 April tahun 2024, setelah meraih 58,59% suara nasional atau sebanyak 96.214.691 suara sah. Mereka juga berhasil memenuhi syarat perolehan suara minimal 20% di 38 provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia. Sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan menjadi tempat digelarnya pelantikan. Acara tersebut akan dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan, Indonesia Raya, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Setelah itu,
Agenda dilanjutkan dengan mengheningkan cipta dan pembukaan sidang oleh Ketua MPR. Pada pukul 10.26 waktu Indonesia Barat, Prabowo akan mengucapkan sumpah sebagai Presiden RI, diikuti oleh Gibran yang akan bersumpah sebagai Wakil Presiden pada pukul 10.28 waktu Indonesia Barat. Setelah pengucapan sumpah, acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan serta penyerahan berita acara tersebut. Momen simbolis pertukaran tempat duduk antara Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo, serta Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Wakil Presiden terpilih Gibran, akan menjadi penanda berakhirnya masa jabatan pemerintahan tahun 2019 sampai tahun 2024. Pidato perdana sebagai Presiden RI oleh Prabowo dijadwalkan berlangsung antara pukul 10.47 hingga pukul 11.05 waktu Indonesia Barat, di mana ia diperkirakan akan menyampaikan visi serta rencana kerjanya selama 5 tahun ke depan. Sidang paripurna kemudian ditutup dengan doa dan lagu kebangsaan, Indonesia Raya, yang mengakhiri prosesi pelantikan pada pukul 11.23 waktu Indonesia Barat. Heboh Soeharto disebut ibu negara, netizen ramai komen begini. Presiden RI Prabowo Subianto resmi dilantik pada Minggu, 20/10 kemarin, bersama dengan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Tak menunggu lama, Prabowo langsung mengumumkan nama-nama menteri dan wakil menteri yang masuk di Kabinet Merah Putih tahun 2024 sampai tahun 2029. Di tengah selebrasi pemerintahan baru, topik Ibu Negara viral di platform X. Banyak netizen yang melaporkan sosok mantan istri Prabowo, Soeharto, disebut Ibu Negara ke-8 di Wikipedia. Banyak screenshot yang tersebar memperlihatkan keterangan tersebut di laman Wikipedia Soeharto. Namun, saat berita ini dirilis, pantauan CNBC Indonesia, informasi itu sudah diedit. Saat ini, keterangan Soeharto adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Gerindra yang dilantik pada tanggal 1 Oktober tahun 2024 lalu. Sebagai informasi, Wikipedia merupakan laman pengumpulan informasi berbasis user-generated content. Artinya, siapa saja bisa mengedit dan memasukkan informasi terkait tokoh atau topik tertentu. Agaknya, ada yang mengedit Soeharto sebagai ibu negara ke-8, tetapi sudah diperbaiki oleh tim moderasi Wikipedia. Kendati demikian, topik ibu negara sudah bikin heboh internet. Di platform X, kata kunci, ibu negara, masuk jajaran trending topik dengan menghimpun lebih dari 1.300 tweet. Berikut beberapa komentar netizen yang Prabowo umumkan Soeharto ibu negara. Sejumlah aktivis 98 mendesak Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mengumumkan Soeharto sebagai ibu negara. Desakan tersebut muncul dalam diskusi publik bertajuk Indonesia, Darurat Ibu Negara, yang berlangsung di ICMI Center Jakarta Selatan, Senin, tanggal 14 Oktober tahun 2025. Diskusi dihadiri sejumlah aktivis seperti Lili Erawati, Indra J. Piliang, Ridwan Muhtar, Arya Iskandar, hingga akademisi Dr. Herawati Tarigan. Hubungan Prabowo dan baik-baik saja dan tetap harmonis, kata Lili. Menurutnya, peran aktif ibu negara akan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam membangun bangsa yang lebih sejahtera dan harmonis. Peran ibu negara tidak hanya terbatas sebagai pendamping kepala negara, melainkan juga sebagai figur yang mampu menyuarakan aspirasi masyarakat, khususnya bagi isu-isu sosial seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, serta kesejahteraan keluarga. Herawati lantas mengurai secara fikih, suami selama 3 bulan berturut-turut tidak memberikan nafkah, maka akan jatuh talak 1. Namun hal itu tidak terjadi antara Prabowo dan Sampai sekarang belum ada pernyataan resmi bahwa mereka bercerai, tegasnya. Hal senada juga disampaikan Indra J. Piliang. Mengingat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 sampai tahun 2029 akan segera dilakukan, ia meminta agar Prabowo segera mengumumkan sosok ibu negara. Prabowo kiranya menyatakan dengan resmi di publik bahwa Soeharto merupakan istri sahnya. Secara otomatis jika itu dilakukan, maka resmi Soeharto sebagai ibu negara yang akan datang, demikian kata Indra J. Piliang. Soeharto tersipu saat ditanya kemungkinan dampingi Prabowo. Anak Presiden kedua RI Soeharto, Soeharto tersipu saat ditanya apakah siap mendampingi Prabowo Subianto sebagai ibu negara setelah ex-suaminya itu terpilih sebagai presiden tahun 2024 sampai tahun 2029. Saat ditanya seperti itu,
Titik tampak tersenyum dan langsung memalingkan wajahnya untuk masuk ke dalam mobil. Hubungan Titik dan Prabowo belakangan disorot lantaran keduanya sering tampil akrab dan hangat. Meski demikian, Titik bersyukur Prabowo akhirnya bisa menjadi presiden. Sebab, Prabowo pernah gagal 3 kali dalam kontestasi Pilpres, yakni sebagai cawapres di tahun 2009, dan sebagai capres pada tahun 2014 dan 2019. Kita puji syukur kehadirat Allah SWT, akhirnya Pak Prabowo bisa terpilih. Pemilih juga kira-kira 96 juta rakyat Indonesia ya, ujar Titik di kantor KPU, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 24 April tahun 2024. Titik lantas berterima kasih kepada semua rakyat Indonesia yang memilih Prabowo Gibran. Menurut dia, ini artinya rakyat percaya kepada Prabowo Gibran untuk memimpin negeri ini. Dan saya mohon doanya dari seluruh rakyat Indonesia agar Pak Prabowo, pasangan ini diberi sehat, dan senantiasa diberi petunjuk oleh Yang Maha Kuasa dalam menjalankan tugas-tugasnya, menjalankan amanat yang berat ini, ucap dia. Sementara itu, Titik berdoa Prabowo Gibran bisa mengeluarkan Indonesia dari jurang kemiskinan dan kebodohan. Kita doakan semuanya mudah-mudahan beliau bisa mengangkat bangsa ini dari kemiskinan, kebodohan, dan Indonesia menjadi negara yang maju yang disegani oleh negara-negara tetangga, ujar Titik. Isu Titik Soeharto dampingi Prabowo usai dilantik viral, jadi ibu negara. Isu soal ibu negara pasca Prabowo Subianto resmi dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia kembali jadi perbincangan hangat di tengah publik, bahkan hal tersebut ramai diperbincangkan di media sosial X yang sebelumnya disebut Twitter. Setelah Prabowo Subianto dilantik jadi Presiden ke-8 Republik Indonesia, sorotan publik langsung mengarah pada sosok Titik Soeharto. Titik Soeharto terlihat hadir saat Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik usai mengucapkan sumpah jabatan dalam sidang paripurna Presiden Wakil Presiden periode tahun 2025 sampai tahun 2029 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu, 20/20. Kala itu, matanya Titik Soeharto tampak berkaca-kaca setelah Prabowo menandatangani berita acara pelantikan. Titik yang juga terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI periode tahun 2024 sampai tahun 2029, hadir dengan mengenakan kebaya adat Jawa berwarna biru muda. Sebelumnya, Titik Soeharto juga dikabarkan menyambangi kediaman Prabowo jelang pelantikan presiden tersebut. Kini setelah Prabowo Subianto dilantik, lantas publik bertanya siapa yang akan jadi ibu negara. Sontak pertanyaan itu membuat sosok Titik Soeharto otomatis jadi sorotan. Banyak orang menduga mantan istri Prabowo Subianto, Titik Soeharto lah yang nantinya menjadi ibu negara. Namun, spekulasi lain menyebut istri Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Sely Ananda yang akan jadi ibu negara. Di sisi lain, ada juga spekulasi apakah Indonesia tidak akan memiliki ibu negara yang akan mendampingi presiden terpilih selama 5 tahun ke depan. Seberapa penting peran seorang ibu negara atau istri presiden? Menurut sejarawan Boni Triana, penting atau tidaknya sosok ibu negara tidak lepas dari kondisi negara Indonesia. Ia mengatakan negara demokrasi yang sudah settle, peran ibu negara tidak lebih dari istri presiden. Dia bukan permaisuri dalam arti monarki yang feodalistik, dia juga bukan orang yang secara formal punya peran khusus, kecuali mendampingi presiden, katanya dikutip dari wawancara dengan ABC Radio Australia. Tapi kalau misalkan di negara yang semakin demokratis, semakin terbuka sistemnya, semakin akuntabel sistem politiknya, sebenarnya ibu negara itu ada batasan perannya juga, katanya. Namun di Indonesia, yang menurutnya merupakan negara demokrasi yang prosedural, dengan struktur masyarakat semi-feodal, dan pola pikir yang mayoritas tradisional, keberadaan ibu negara akan sangat berpengaruh. Terkait pertanyaan tentang sosok ibu negara sebenarnya sudah sempat ramai ketika Prabowo dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2024. Bahkan kala itu, rumor soal Prabowo dan Titik Soeharto kembali muncul menjadi perbincangan hangat. Sebenarnya, Titik Soeharto bukan tak pernah ditanya soal kesiapan jadi ibu negara hingga rencana rujuk dengan Prabowo Subianto. Pertanyaan itu sempat diajukan wartawan ketika Titik Soeharto turut hadir dalam penetapan mantan suaminya itu sebagai presiden terpilih hasil Pilpres 2024 di kantor KPU RI, Rabu, tanggal 24 April tahun 2024 lalu. Didampingi Didi Hedi Prasetyo, putra sematawayang mereka berdua hasil pernikahannya dengan Prabowo,
Titik tersipu saat ditanya apakah siap menjadi ibu negara. Saat ditanya seperti itu, Titik tampak tersenyum dan langsung memalingkan wajahnya untuk masuk ke dalam mobil. Sementara itu, hubungan Titik dan Prabowo belakangan kian disorot lantaran keduanya sering tampil akrab dan hangat bersama di diet. Titik beberapa kali memamerkan momen itu. Pada tanggal 14 April lalu, misalnya, dia mengunggah ke Instagram foto khusus saat disuguhi kue ulang tahun oleh Prabowo yang hadir pada acara syukurannya. Ia juga mengunggah foto kehangatannya dengan Prabowo pada tanggal 20 Maret ketika KPU mengumumkan Prabowo sebagai capres dengan perolehan suara terbanyak pada Pilpres 2024. Selebihnya, masih banyak foto bertebaran yang diunggah Titik yang menampilkan kehangatan antara dirinya, Prabowo, dengan Didiet. Pada kesempatan lainnya, Titik Soeharto juga pernah ditanyai kemungkinannya untuk rujuk dengan Prabowo Subianto. Pada sebuah video yang beredar, terlihat Titik masih muda diwawancarai wartawan terkait hubungannya dengan Prabowo. Memang pernah pisah, tanya aja sama penghulunya, ujar Titik kala itu. Pada sebuah wawancara dengan Aiman, Titik memberi jawaban mengejutkan soal hubungannya dengan Prabowo Subianto. Hal ini dapat dilihat pada video yang beredar dan diunggah oleh akun TikTok @hansipsenior. Rabu tanggal 19 Desember tahun 2023. Dalam video yang diunggah tersebut, terlihat Titik Soeharto memberikan pengakuan mengejutkan tentang isu yang menyebut bahwa dirinya tidak pernah bercerai dengan Prabowo sampai saat ini. Demikianlah video kabar Nusantara hari ini, yang bisa kami informasikan. Saksikan terus video-video terbaru dari kami. Jangan lupa subscribe sekarang juga. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan ke teman-temanmu. Salam Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.